Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sylvia Nikmatul Fauzia, Mula Afafil Wabetiziana, dan Galip Prayogo. Kami akan mempresentasikan tentang komponen-komponen pendidikan dari makalah pengantar pendidikan. Pertama, rumusan masalah. Apakah pengertian dari komponen pendidikan? 2. Apa saja komponen-komponen pendidikan? 3. Apa saja yang mengandung tujuan pendidikan? Tujuan penulisan: mengetahui pengertian komponen pendidikan, mengetahui komponen-komponen pendidikan. 3. Mengetahui tujuan pendidikan. Pengertian komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberhasilan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses pendidik. Komponen-komponen itu meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif pendidik dan anak didik. 5. Isi pendidikan. 6. Lingkungan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar atau tentu berharap pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat pendidikan yang normatif dan praktis. 2. Peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan. Dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, informal, juga pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Sekian dari saya. Ketiga, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidik adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. A. Orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian yang dewasa, sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah, yaitu manusia yang memiliki pandangan hidup yang pasti dan tetap. Manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik. B. Orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrat dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak-anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. C. Guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan.
Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. Persyaratan jabatan atau profesi terkait dengan pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan maupun cara penyampaiannya, dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Pimpinan masyarakat dan pimpinan keagamaan. Peran pimpinan masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang D. Pemimpin masyarakat dan pimpinan agama. D. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tanpa pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. 4. Metode pendidikan. Dalam interaksi pendidikan, tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilaksanakan dalam mendidik, yaitu yang pertama, metode diktatoral. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor manusia. Metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya. Metode liberal bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari alam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak, membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas. C. Metode demokratis bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. 5. Isi pendidik atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada para peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum. Dalam pendidikan formal, macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan lainnya. Yang ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai, misalnya laboratorium lengkap dengan alat-alatnya, alat percobaan, internet, dan lain-lain. Jadi, bisa disimpulkan, komponen-komponen pendidikan merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen pendidikan meliputi 1. Tujuan pendidikan, 2. Peserta didik, 3. Pendidik, 4. Metode pendidikan, 5. Isi pendidikan, 6. Lingkungan pendidikan, 7. Alat dan fasilitas pendidikan. Dengan adanya kesinambungan antara komponen pendidikan yang satu dengan yang lainnya, maka sistem proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.